Halo, masih bersama saya Aleams Bara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse trigonometri. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, ingat bahwa agar suatu fungsi itu punya inverse, fungsi itu haruslah satu-satu. Cara untuk mengecek secara visual adalah kalau setiap garis horizontalnya hanya memotong si kurva fungsi yang kita miliki itu di satu titik saja, maksimal. Nah, kalau kita punya fungsi sin x semacam ini, dan kita punya garis mendatar seperti itu, atau bahkan si sumbu x, kita lihat bahwa dia memotong kurvanya di banyak titik. Ya. Jadi, sebetulnya si fungsi sin x itu tidak punya inverse. Nah, agar dia punya inverse, kita ambil atau kita batasi domain dari fungsi sin x, sehingga ketika dibatasi pada domain tersebut, maka fungsinya punya inverse. Nah, cara yang mudah untuk membatasinya adalah kita pilih domain agar fungsinya monoton. Jadi, kalau kita batasi pada min pi per 2 sampai pi per 2, maka si fungsi sin x ini monoton. Kenapa kita pilihnya dari min pi per 2 sampai pi per 2? Yaitu pilihan yang sudah dilakukan oleh matematikawan sebelumnya. Secara teoritis, kita bisa juga memilih misalkan potongan yang monoton turun dari pi per 2 sampai 3 pi per 2 misalnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita pilih domainnya dari min pi per 2 sampai pi per 2, ya, kita punya fungsi yang monoton naik pada selang tersebut. Karena monoton naik, dia akan punya inverse. Maka grafik inverse-nya bisa kita peroleh dengan cara mencerminkan si grafik ini, ya, bagian yang ini terhadap garis y sama dengan x. Kalau kita gambarkan, kita dapatkan seperti ini, kurva dari fungsi inverse-nya. Jadi berlaku hubungan, kalau x dikirimkan oleh sin ke y, maka si sin inverse melakukan hal yang sebaliknya. Sin inverse y sama dengan x. Tapi perlu ditekankan bahwa hal ini hanya berlaku untuk x-nya yang berada pada selang min pi per 2 sampai pi per 2 tadi. Oke, berikutnya kita lakukan pula dengan cara yang sama untuk cos x. Ini secara umum dia nggak punya inverse, kita pilih, kita batasi domainnya agar dia punya inverse. Kita batasi dari 0 sampai pi, di mana fungsinya monoton turun pada selang tersebut. Ya, karena monoton turun, dia punya inverse pada selang ini. Nah, si inverse-nya bisa kita gambarkan, kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x, kita dapatkan seperti ini. Ini adalah grafik dari y sama dengan cos inverse x. Berlaku, jika y sama dengan cos x, maka x sama dengan cos inverse y. Ini hanya berlaku ketika x-nya berada pada selang di mana tadi kurva cos x-nya monoton turun. Kita melakukan pilihan ya. Kita pilih dari 0 sampai pi. Ini harusnya 0 aja, nggak usah pakai tanda minus. Ya. Oke, kita lihat bagaimana cara kita mempergunakan si fungsi inverse sin dan inverse cos tadi. Ya. Misalkan kita diminta untuk menghitung sin inverse dari akar 2 per 2. Jadi kita berpikirnya berapa sudutnya agar nilai sinnya adalah akar 2 per 2. Ya, jadi kalau kita misalkan theta, jadi kita ingin mencari theta, tadi ingat bahwa si fungsi sin itu punya inverse kalau sudutnya berada di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Berarti kita mencari suatu sudut di antara selang ini yang mengakibatkan nilai sinnya adalah akar 2 per 2. Berapa tetanya yang berada di sini? Tetanya adalah pi per 4. Ya. Jadi sin inverse dari akar 2 per 2 nilainya adalah pi per 4. Oke, untuk yang B, kita mencari sudut yang nilai cosnya adalah min setengah. Dan sudutnya harus berada di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Berapa? Yang nilai cosnya setengah adalah pi per 3, berarti yang nilai cosnya min setengah pi dikurangi pi per 3. Ya, yakni 2 pi per 3. Oke, yang berikutnya bagaimana? Coba Anda coba dulu sebelum kita lihat slide berikutnya. Ya. Oke. Nah, karena hubungan yang saling inverse, maka ketika kita komposisikan cos dengan cos inverse, hasilnya
kembali lagi. Sama seperti yang kita inputkan, ya. Nah, akan tetapi kita perlu berhati-hati dengan soal nomor D. Mungkin kita akan cenderung ingin mengatakan bahwa karena sin inverse dan sin ini saling inverse, ketika dikomposisikan hasilnya harus fungsi identitas. Ya. Sehingga kita mungkin cenderung mengatakan bahwa nilai dari ekspresi ini adalah 3pi per 2. Tapi kita ingat bahwa sifat bahwa sin inverse dan sin itu saling inverse hanya berlaku untuk X yang terletak di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Padahal di sini inputnya adalah 3pi per 2. Nah, oleh karenanya, agar kita bisa menghitung ini, kita mencoba mencari mencari sudut sehingga nilai sinnya sama dengan nilai sin 3pi per 2. Oke. Akan tetapi sudutnya berada di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Ini tadi nggak sama dengan 3pi per 2 ya. Alasannya adalah karena 3pi per 2 tidak berada pada selang min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, oleh karenanya kita akan tuliskan seperti ini dulu. Jadi, si sin 3pi per 2-nya kita gantikan dengan sin minus pi per 2. Karena mereka sama nilainya. Sama-sama bernilai berapa? Sama-sama bernilai min 1 ya. Jadi ini nilainya min 1, ini juga min 1. Berarti ini si sin yang ini bisa digantikan dengan sin yang ini. Nah, sekarang kita bisa mempergunakan sifat komposisi fungsi dengan inverse-nya yang menjadi fungsi identitas. Nah, karena inputnya sudah cocok berada di interval min pi per 2 sampai pi per 2, maka hasilnya persis sama dengan yang kita inputkan. Jadi hasilnya adalah min pi per 2 lagi. Oke, berikutnya kita lihat fungsi tangen dan inverse-nya. Fungsi tangen juga nggak punya inverse, tapi akan kita batasi. Kita ambil bagian yang ini saja, yang berwarna merah, dari selang min pi per 2 sampai pi per 2, selang yang terbuka. Oke. Nah, dengan pemilihan pada selang tersebut, dia punya inverse. Inverse-nya gambarnya seperti ini. Ini hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan kita punya sifat seperti ini, mereka saling inverse, asalkan X-nya berada di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Ini keliru, harusnya tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Jadi X-nya terletak di antara min pi per 2 dan pi per 2 secara tegas. Tidak ada tanda sama dengannya di sini. Oke, berikutnya bagaimana dengan fungsi sekant? Kalau fungsi sekant digambar, bentuknya seperti ini. Nah, ini gimana cara kita memilih, membatasi domainnya agar si fungsi sekant ini punya inverse. Ya. Kita pilih bagian yang ini dengan bagian yang ini. Yang ini monoton naik, yang ini juga monoton naik. Jadi kita batasi pada selang 0 sampai pi, dengan X-nya tidak sama dengan pi per 2. Jadi bagian yang ini, ya, yang merah ini. Oke. Jadi bagian yang merah ini dia punya inverse, karena setiap kali garis horizontal, garis horizontal tersebut hanya memotong si kurva yang merah maksimal di satu titik. Ya. Oke. Nah, berarti ini adalah grafik dari fungsi inverse-nya, dan kita berlaku hubungan yang seperti biasa, tapi ini hanya terjadi ketika X-nya sesuai pada daerah yang kita batasi tadi, yakni 0 sampai pi, kecuali ketika X-nya sama dengan pi per 2. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan dengan secant inverse dan tangen inverse? Serupa juga dengan tadi ketika kita melakukan perhitungan dengan sin inverse dan cos inverse. Cuma ketika kita ingin menggunakan sifat bahwa setiap fungsi itu ketika dikomposisikan dengan inverse-nya hasilnya identitas, kita perlu sedikit hati-hati untuk melihat bahwa hal tersebut hanya berlaku pada domain yang sudah kita pilih tadi. Ya. Oke, berikutnya kita akan lihat beberapa teorema. Ini ada beberapa teorema yang sebetulnya tidak perlu dihafalkan, karena kita bisa mendapatkan ulang hasil ini dengan cukup mudah. Misalkan yang bagian pertama, untuk menghitung sin dari cos inverse X, pertama kita buat sebuah segitiga yang salah satu sudutnya adalah cos inverse X. Ya, salah satu sudutnya cos inverse X. Nah, karena ini adalah cos inverse X, berarti nilai cosinus dari sudut ini haruslah sama dengan X. Karena cos dikomposisikan dengan cos inverse
hasilnya adalah fungsi identitas. Ya. Berarti cos dari sudut ini adalah X, dan X itu bisa kita lihat sebagai proporsi dari X berbanding 1. Kemudian cos itu adalah perbandingan dari samping dibagi dengan sisi miring. Berarti kita bisa asumsikan yang sisi sampingnya adalah X, yang sisi miringnya adalah 1. Agar menghasilkan perbandingan samping berbanding miring sama dengan X. Nah, dengan Pitagoras, sisi yang sisanya yang ini adalah akar 1 min X kuadrat. Sehingga kalau kita ingin menghitung sin dari sudut ini, ya, sin itu adalah depan per miring. Jadi sinnya adalah ini per 1, sama dengan akar 1 min X kuadrat. Jadi sisanya yang 2, 3, 4 Anda bisa mencobanya sendiri. Ya. Berikutnya kita akan melihat sifat turunan dari fungsi-fungsi inverse trigonometri yang tadi. Ya. Misalkan yang ini. Gimana cara kita mendapatkan hasil ini? Ya. Kita bisa mulai dengan memisalkan Y sama dengan sin inverse X. Kalau kita punya statement Y sama dengan sin inverse X, ini ekuivalen dengan sin Y sama dengan X. Kalau X dikirimkan oleh sin inverse ke Y, maka sin melakukan hal yang sebaliknya, mengirimkan Y ke X. Nah, sekarang ini kita perlakukan sebagai sebuah persamaan, Y-nya kita anggap sebagai fungsi dalam X, dan kita bisa turunkan secara implisit. Ruas kiri kalau kita turunkan terhadap X, hasilnya apa? Hasilnya cos Y dikali dengan turunan dari Y. Sedangkan ruas kanan kalau kita turunkan hasilnya adalah 1. Dengan demikian, kalau kita isolasi si turunan Y terhadap X-nya, kita dapatkan 1 per cos Y. Nah, tapi tadi Y itu adalah sin inverse X. Berarti turunan dari sin inverse X sama dengan 1 per cos dari sin inverse X. Menurut hasil yang pada slide sebelumnya yang tadi kita buktikan, cos dari sin inverse X adalah akar 1 min X kuadrat. Sehingga kita dapatkan turunan dari sin inverse X sama dengan ini. Ya. Nah, kita juga perlu perhatikan domainnya. Ini untuk mengingatnya, cukup kita lihat bahwa ekspresi ini itu make sense atau punya domain alamiah ketika X-nya berada di antara min 1 dan 1. Ya. Untuk memastikan bahwa 1 min X kuadratnya positif. Ya. Nah, yang lainnya juga dilakukan dengan cara yang serupa, tapi ingat bahwa ketika kita punya informasi tentang turunan, kita juga punya informasi yang gratis tentang anti turunan. Misalkan dari sini kita peroleh bahwa anti turunan dari 1 per akar 1 min X kuadrat sama dengan sin inverse X. Atau dengan kata lain, integral tak tentu dari fungsi ini adalah sin inverse X. Demikian juga dengan hasil 2, 3, dan 4-nya bisa kita nyatakan ulang sebagai informasi mengenai anti turunan. Ya. Nah, kita bisa dapatkan aturan yang lebih umum. Misalkan tadi kan cuma integral dari 1 per akar 1 min X kuadrat itu adalah sin inverse X. Nah, kita juga bisa mendapatkan aturan yang lebih umum lagi seperti ini. Dan ini berguna nanti ketika kita belajar tentang teknik pengintegralan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini? Cara yang paling mudah adalah kita gunakan definisi anti turunan. Ini bisa kita baca sebagai anti turunan dari fungsi ini adalah ini. Berarti untuk mengeceknya, turunkan saja si fungsi ini. Kalau hasilnya betul fungsi yang ini, berarti hasil ini itu merupakan hasil yang valid. Kita coba ya. Kita turunkan sin inverse X per A menggunakan aturan turunan pada slide yang sebelumnya. Hasil turunannya adalah 1 per akar 1 min apapun yang ada di dalam ini dikuadratkan. Tapi kemudian kita perlu kalikan, karena kita menggunakan aturan rantai, kalikan dengan turunan X per A. X per A diturunkan terhadap X, hasilnya 1 per A. Nah, kalau kita sederhanakan, ini bisa ditulis sebagai 1 per akar A kuadrat min X kuadrat. Karena ini diturunkan hasilnya fungsi ini, maka bisa kita tuliskan juga bahwa integral tak tentu dari ini adalah sin inverse X per A ditambah konstan. Sisanya yang lain juga diperlakukan secara serupa. Oke, kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan hasil yang barusan. Misalkan kita
ingin mengintegralkan E pangkat X per 4 tambah 9 E pangkat 2X. Nah, kalau kita ingat, pada halaman sebelumnya ada ekspresi yang semacam ini. Kita mencoba mencocokkannya dengan ekspresi yang semodel ini. Nah, agar serupa dengan ekspresi tersebut, berarti kita menginginkan ini berupa kuadrat dari sesuatu. Kuadrat dari apa? Ini kuadrat dari 3E pangkat X. Ini mendorong kita untuk memilih substitusi U sama dengan 3E pangkat X. Maka DU-nya adalah 3E pangkat X dx. Kemudian si integral ini, E pangkat X dx-nya bisa kita gantikan jadi sepertiga DU. Kemudian yang bawah ini, 9E pangkat 2X berubah jadi U kuadrat. Nah, ini kita bisa gunakan aturan yang di slide sebelumnya. Integral dari 1 per 2 kuadrat tambah U kuadrat itu adalah 1/A tangen inverse U per A. Ya, jadi 1/2 tangen inverse U per 2. Kemudian sepertiganya kita kalikan di depannya. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi menjadi 3E pangkat X, maka didapatkan antiturunannya atau integralnya seperti yang tertera di situ. Ya. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video matematika 1A selanjutnya. Salam.